Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang 7 saham terbaik untuk yang suka dengan saham-saham kesehatan. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, untuk belajar dari awal tentang saham, bisa ikuti kursus online ini. Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya. Buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar belajar analisis fundamental saham ini. Akan kembali kita adakan pada 27 Agustus 2022, dan inilah materi yang akan dibahas di webinar tersebut. Dengan mengikuti webinar ini, ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan, mulai dari mendapatkan materi webinar, dapat rekaman sesi webinar, dan juga bisa konsultasi atau tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran, langsung WA ke sini atau bisa daftar ke Instagram @kanala_id ya. Sampai jumpa di webinarnya. Di Bursa Efek Indonesia ada banyak sektor saham yang bisa dipilih, termasuk saham-saham di bidang kesehatan. Nah, kalau kamu lihat untuk sektor healthcare di Bursa Efek Indonesia, itu ada cukup banyak pilihan. Ada beberapa puluh saham yang berada di bidang kesehatan yang bisa kita pilih. Lantas dari sekian banyak, mana yang paling menarik? Inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Sebagai informasi, kriteria dalam menyusun list di video kali ini antara lain adalah saham-sahamnya punya kinerja bagus dan stabil, lalu juga laba bersih perusahaannya terus bertumbuh, punya track record yang bagus, serta dividen yield-nya cukup menarik. Yang pertama ada saham Sido Muncul dengan kode saham Sido. Ini merupakan produsen dari tolak angin, Kuku Bima Energi, dan berbagai produk lainnya juga. Nah, Sido Muncul ini termasuk saham consumer yang bergerak di bidang kesehatan dan punya kinerja yang menarik. Walaupun pada kuartal 2 2022 mengalami penurunan kinerja, yang mana di semester 1 2022 itu laba bersihnya agak menurun, namun secara track record Sido Muncul punya kinerja fundamental yang bagus. Saat ini valuasi sahamnya pun juga lumayan menarik tadi. Yang kedua ada saham Kalbe Farma. Ini merupakan salah satu saham farmasi juga dan termasuk salah satu raksasa consumer goods di Indonesia juga. Kalbe Farma ini punya banyak produk di bidang kesehatan. Nah, secara kinerja dia juga masih terus bertumbuh labanya sampai dengan kuartal 1 2022 laba bersihnya sudah mencapai 834 miliar lebih, dan itu juga masih terus naik dari tahun ke tahun. Saat ini valuasi sahamnya ada di price earning ratio 24 kali dengan yield dividen sekitar 2%. Yang ketiga ada saham PRDA, Prodia Widya Husada. Kalau ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan layanan laboratorium klinik. Dan Prodia ini juga punya kinerja yang cukup menarik. Di tahun 2021 tuh labanya naik begitu signifikan, walaupun di kuartal 1 2022 mereka mengalami penurunan net income yang cukup lumayan juga secara year on year. Kendati demikian, kalau kita lihat secara umum dan fundamental, Prodia ini tergolong masih bagus juga. Saat ini valuasi sahamnya price earning ratio sekitar 10 kali dengan yield dividen yang bisa mencapai lebih dari 6%. Jadi ini menurut kita yield dividennya cukup menarik. Lebih detail tentang review saham Prodia pernah kita bahas di video tadi ya, linknya ada di deskripsi. Yang keempat ada saham Mitra Keluarga, yaitu Rumah Sakit Mika, dan ini juga merupakan salah satu saham di bidang kesehatan yang kinerjanya masih terus bertumbuh. Kalau kita lihat di sini sampai dengan tahun 2021, mereka mengalami pertumbuhan kinerja yang signifikan. Laba bersihnya mencapai 1,23 triliun di 2021, dan ini untuk kinerjanya di kuartal 1 2022. Memang seperti yang banyak dialami oleh saham-saham di bidang kesehatan lain, net income dari Mika ini mengalami penurunan sekitar 14,8% pada kuartal 1 2022. Untuk valuasi, price earning ratio-nya cukup tinggi ya, tadi di atas 31 kali. Yang kelima ada saham TSPC, Tempo Scan Pacific. Nah, ini juga merupakan perusahaan consumer yang punya produk-produk juga di bidang healthcare atau kesehatan. Pada Maret 2022, mereka membukukan net income sampai dengan 270 miliar rupiah. Dan bisa dilihat itu juga masih mengalami penurunan secara year on year. Kendati demikian, dengan kinerja yang stabil, kita memasukkan saham TSPC di video kali ini. Valuasinya cukup murah dan yield dividennya bahkan bisa lebih dari 5% loh. Yang keenam ada saham DVLA Daria Varia Laboratoria. Ini juga perusahaan di bidang farmasi juga, dan beberapa produknya cukup dikenal di masyarakat. Ini contoh-contoh produk yang mereka hasilkan atau mereka miliki juga di situ. Nah, kinerjanya pada Maret 2022 itu net income-nya justru naik signifikan. Dan kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir pun DVLA ini juga punya net profit yang stabil dan menurut kita cukup menarik. Valuasi price earning ratio-nya saat video ini dibuat itu sekitar 14 kali ya. Jadi
sudah agak lebih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketujuh ada saham EPMT, Enceval Putra Mega Trading. Kalau yang ini merupakan perusahaan distribusi di bidang healthcare yang juga merupakan anak usaha dari Kalbe Farma. Di Maret 2022, untuk laba dari EPMT ini masih terus bertumbuh, bahkan net income-nya sudah mencapai 263 miliar di kuartal 1 2022. Valuasinya pun tergolong murah karena price earning ratio-nya hanya sekitar 8 kali dan yield dividennya bisa di atas 7%. Itulah listnya. Apakah kamu tertarik? Komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe ya.